Oke, kita lanjut di bagian sektor mesin. Nah, ini kelasnya tune up. Kalau nggak salah nyampe 100 berapa ya, regulasinya itu 180 apa 170, saya lupa lagi. Jadi saya akan kasih tahu spek lengkapnya tune up tim balap kita nih. Sebenarnya kalau tune up speknya hampir sama semua ya, pasti sama lah ibaratnya, cuman beda-beda di hitungan-hitungannya doang. Tapi saya akan jelasin dari depan sampai bawah ya. Jadi mulai dari crankcase, ini crankcase-nya bikinan kita juga di sini. Crankcase-nya udah direct intake ya disebutnya, dicor langsung membran di crankcase, ngadep ke blok biasalah seperti biasa seperti pada umumnya. Terus membrannya kita menggunakan V-Force 3 RE King. Tapi yang tipe saya lupa tipenya tuh, beda pokoknya lubangnya. Jadi V-Force 3 RE King tuh ada yang lubang full bulat. Nah, ada yang buletannya tuh yang kecil sama yang gede gitu. Saya lupa tipenya tipe apa gitu RE King-nya ya. Nah, itu V-Force-nya saya menggunakan itu. Terus intake-nya kita menggunakan RE King original. Terus apa ini? Apa ya bilangnya ya? Tabung induksi ya. Tabung induksinya kita menggunakan ini Honda Nopadas. Gitu. Ini di sektor bagian crankcase dan karbu ya, dan membran. Karbunya kebetulan nih kita lagi copotin, karbunya kita lagi modif. Jadi supaya motornya bisa lebih dari yang kemarin, kita kan terus reset. Gak mungkin lah kita balap cuman segitu doang, mesinnya speknya itu doang, gak ada reset lagi. Nah, ini kita coba reset di karbu. Kita mau modif karbu, pasang velocity juga, terus rubah air flow-nya, kita rubah juga karbunya. Terus lubang-lubang karbu kita rubah lagi lah. Jadi ibaratnya karbu kita modif ulang. Ini nggak dipasang, karbunya lagi dimodif. Terus apalagi? Oh ya, karbunya menggunakan original KX85 ya. Ya, Kawasaki KX85. Karbunya menggunakan itu. Nah, terus dari depan headnya kita menggunakan Excel. Kodenya tuh 1A ya. 1A ya kalau nggak salah ya, Excel. Kita bubut ulang, kita derajat ulang, itu disesuaikan dengan spek mesin, spek silindernya. Silindernya menggunakan blok original juga ya, pasti original karena tune up tuh nggak boleh pakai aftermarket ya. Bloknya pakai apa ya, kalau pakai kode-kodean gitu saya lupa deh. Pokoknya blok saya tuh di sini nggak ada yang namanya harus kode ini gitu. Saya lupa lah, ini kodenya apa gitu. Pistonnya saya menggunakan NPP, masih NPP nih. Kemarin baru ganti masih NPP, tapi nanti seri berikutnya kita mau upgrade di piston karena NPP itu terlalu berat menurut saya. Jadi nanti saya mau cari piston yang lebih ringan, bahan forging gitu, ya mungkin Moto One atau apalah, nanti kita coba cari piston yang lebih ringan. Ini NPP oversize 300 ya, diameter berapa berarti? 62 ya, 62 apa berapa gitu, saya lupa tuh. Pokoknya OS 300 lah, pistonnya RE King OS 300. Nah, terus ke bagian dalam crankshaftnya atau crankasnya kita menggunakan crankas dari Edge One Tech. Jadi crankasnya tuh full bikin dari Edge One Tech. Nanti saya kasih videonya deh, kalau ada nggak ya masih mentahnya videonya. Jadi crankasnya tuh full dari Edge One Tech. Stang sernya kita menggunakan original RX Jet gitu untuk crankas. Nah, terus dalemannya lagi berarti kopling biasa, modifan biasa. Per kopling kita menggunakan Edge One Tech juga. Zona Vespa ada jualan itu per kopling. Terus kampasnya masih kampas 3, regulasinya kan bisa jadi 4 sekarang kampasnya. Ini masih 3, kampasnya menggunakan produk dari Vitalia. Terus rumah kampasnya itu masih biasa, masih yang biasa lah, kita sabukin lagi biar nggak mekar. Klipnya kita menggunakan klip dari SIP. Udah kopling, pengapian. Ini pengapian full original Excel. Jadi kita nggak ada yang dirubah. CDI nggak dimodif lagi, spool nggak dimodif lagi. Jadi full original. Spool kita menggunakan dan motor, CDI TIC original nggak dirubah. Terus paling ya kita timing pengapiannya lebih tepat aja sih. Jadi nggak harus modif itulah. Mungkin untuk sementara sekarang masih original dulu, nanti mungkin bisa kemungkinan kita upgrade lagi pengapiannya. Terus panitnya kita bubut, ukurannya jadi 1,7.
sorry 1,6. Ini magnetnya 1,6. Terus apalagi gearbox. Ini gigi koplingnya. Nah ini kemarin balapan di Sentul sama di Tasik, di Pesar itu beda banget karakter sirkuit, jauh beda ya. Memang saya kira tuh bakal sama aja di Sentul, tapi ternyata pas balapan di Sentul kemarin gigi 4-nya nggak kepake. Jadi cuman 1, 2, 3, 3-nya kepanjangan banget, jadi nggak keburu nyampe 4 gitu, keburu habis lah streetnya. Kemarin kita akalin, ternyata gear kopling untuk di Sentul dengan spek mesin saya ini kita menggunakan gear kopling ukuran 20, mata 20. Kemarin sih pakai apa ya, berarti T5 kalau nggak salah ya, original T5. Jarang sih itu gigi kopling 20 tuh. Untung kebetulan kemarin ada yang ngasih pinjem. Jadi pas kemarin motokid kita kititi nggak pakai gigi 4, dan pas final kita menggunakan gear 20, kepake tuh gigi 4-nya. Makanya alhamdulillah kemarin saya puas juga, Depin bawa motor lap-lap awal dia ngejauh sama yang nomor 2, jauh banget. Tapi di pertengahan jalan ada problem di membrannya udah lama kita gak ganti si lidahnya, jadi ada ngebuka, basah motornya gitu. Jadi ngedekatin kesalip, jatuh deh. Nggak apa-apa, bukan rezeki. Besok kita balap lagi. Gearboxnya full set ini menggunakan dari Edge One Tech. Jadi kenapa kita banyak menggunakan produk dari Edge One Tech? Memang kita disupport penuh dari Edge One Tech. Makanya tim balap kita tuh namanya Zona Vespa Edge One Tech Racing Team. Jadi memang kita disupport dari Edge One Tech. Dan risetan Edge One Tech tuh sama Zona Vespa juga gitu. Gearboxnya pakai Edge One Tech. Matanya, aduh saya lupa, gak bisa sebutin satu-satu. Pokoknya robahan total lah dari Edge One Tech. Kalau mau tanya masalah matanya berapa, bisa langsung WhatsApp aja ke Zona Vespa. Nah ini satu lagi nih produk dari knalpot, ini Promax Exhaust. Jadi kita juga disupport penuh dari Promax untuk bagian knalpot. Jadi dia memang spesialis knalpot, jarang jualan sih dia. Jadi dia tuh nggak stok juga, paling pre-order. Tapi kalau yang large frame masih ada stoknya. Kalau yang buat semua frame atau buat harian itu biasanya pre-order gitu. Knalpot dari Promax kita riset juga, udah lama kita riset, dan alhamdulillah ini yang cocok buat karakter mesin kita gitu kan. Terus apalagi ya, ini bak persneleng biasa, karena memang kalau PX tuh belok kanan pasti kena nih baknya, rata-rata pada bolong. Jadi kalau beli yang mahal-mahal rusak juga, jadi mending beli yang biasa aja lah. Itu aja sih kalau dari mesin. Apalagi ya, paling coil ini menggunakan YZ. Terus ini kita menggunakan, ada namanya quick release juga. Ini quick release buat bahan bakar, buat bensin. Jadi dicolok, ini langsung ngacer ya, dicolok ngacer. Kalau dicabut tuh nggak ada bensinnya, nggak keluar. Ini mempercepat juga, nggak harus ditutup-tutupin kata selangnya, karena kita nggak pakai on offnya itu quick release itu. Untuk biaya mesin, jadi saya coba kasih sedikit irongan lah ibaratnya. Jadi kalau bikin mesin tune up balap ini bener-bener spek buat balap, kemarin saya pernah catat hampir habis 35 jutaan kalau untuk kelas tune up. Tapi full spek, gearbox udah full spek, maksudnya udah ganti semua, dari gear Borobudur sama gear Mindsubnya. Terus krek as udah full spek juga dari Edge One Tech, dan lain-lainnya kan menggunakan standar gitu. Yang bebasnya hanya krek as, gearbox, dah yang lainnya harus standar original. Terus membran pakai pipos itu sekitar 35 jutaan lah. Jadi teman-teman yang mau bikin mesin silakan. Buat harian gak nyampe segitu sih sebenarnya buat harian. Jadi beda spek lah buat harian sama buat balap gitu. Terus buat balap tuh memang mahalnya dari riset, tes dulu kan. Ya gitulah. Segitu sih kalau mesin, gak banyak juga. Kalau harga untuk body. Kalau body sih sebenarnya susah juga sih ngitungnya, cuman ya perkiraan sekitar 20-an lah. Kalau di body sama cakram dan lain-lain itu sekitar 20 jutaan. Kayak spakbor, horncase, visor, master rem, ban, pelek dan lain-lain 20 jutaan. Jadi kurang lebih kalau mau bikin Vespa balap tuh berarti berapa, 35 tambah 20 sekitar 55 jutaan. Cukup murah lah untuk motor balap. Kalau kayak dibandingin sama motor-motor MP kan mahal banget. MP5 aja bisa nyampe 100 juta.
Nah ini kalau untuk tune up, balap kejurnasnya bisa di Brotos atau Motokin. Ibaratnya kejurnas kan kalau disentul rata-rata bilangnya gitu. Ya bisa lah, bisa berkompetitif lah gitu. Balap pemula, balap open insya Allah bisa gitu. Jadi cukup sekian bedah Vespa tune up, tim balap Juna Vespa. Kalau viewersnya banyak, kalau komennya banyak, atau teman-teman pada request juga, kita keluarin semua frame FFA. Semua frame FFA-nya lebih ngeri sih. Kalau semua frame FFA memang dirubah total bodinya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung kami. Kalau mau support silakan langsung kontak yang ada di bio profil atau yang di deskripsi. Mau support buat balap, mau support produk atau apapun, silakan langsung di WA aja. Thank you.